kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Saatnya saudara-saudaraku kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah batu saman yang telah teruji dengan kuasa kebangkitan-Mu. Engkau telah mengalahkan segala rintangan, segala tantangan yang menghalangi kami untuk datang kepadamu, bersyukur dan memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kembali lagi iman kami dikuatkan oleh panggilan Tuhan untuk bersekutu, beribadah, memuji-muji nama-Mu dan bersukacita di dalam kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu, diberkati semua saudara-saudara kami yang membuka hatinya dengan segala kesiapan untuk mendengarkan dan menikmati, merenungkan dan menghidupi segala firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Salam semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi saudaraku yang selalu setia mengikuti dari live streaming Facebook Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan dan keluarga. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari saudaraku kita kembali lagi ya, sama-sama kita melihat lagi perkembangan kemajuan di dalam pembelajaran kita akan firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Ya, saudara-saudaraku, puji Tuhan. Ya, kita diberikan kesehatan yang baik dan diberikan semangat terus pada pagi hari ini. Setiap hari saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk sama-sama bersekutu di dalam ibadah saat teduh kita. Dan ini adalah hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Bapak Ibu Saudara, cepat sekali berlalu waktu ya yang tersedia bagi kita, karena kita sudah menjalani ya melewati pertengahan bulan Januari 2025 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kembali lagi saudaraku, kita memasuki perenungan firman yang sangat mendasar, sangat penting ya untuk menopang akan pengetahuan yang benar ya, menopang hati dan pikiran, jiwa dan roh kita dan juga tubuh kita untuk kita persembahkan memuliakan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kembali lagi Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Ini adalah sentral pusat daripada kekuatan orang Kristen sejati, orang percaya, orang kudusnya Tuhan. Maka kita harus banyak memahami secara mendalam apa itu yang disebut dengan buah roh. Karena inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah kehidupan kita yang sesungguhnya, yang disebut kehidupan manusia baru. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti benar-benar mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan buah roh. Jadi bukan hanya sebagai hafalan saja, tetapi benar-benar kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ya, sebagai kehidupan yang sesungguhnya bagi kita adalah hidup oleh karena buah roh ya menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai
orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya baca sekali lagi ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah mendengarkan sebelumnya bahwa inilah kehidupan yang berlawanan, dikatakan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sekarang ya, jika kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang bertentangan dengan hukum kasih, apa yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus, apa yang bertentangan dengan kehidupan manusia baru, sekarang adalah yang bertalian, yang merupakan keharusan, ya, merupakan keharusan bagi kita untuk selalu mengalami pembaharuan di dalam akal budi kita, karena melalui buah Roh Kuduslah lebih menjadi nyata lagi apa yang disebut dengan kehidupan Kristen. Jadi kehidupan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, berarti kehidupan Kristen adalah kehidupan Kristus, bukan kehidupan yang lama. Kehidupan yang kita bawa dalam hubungan kita, keterikatan kita di dalam daging dengan Adam yang berdosa. Tetapi kehidupan Kristen adalah kehidupan Kristus yang nyata di dalam bekerja melalui Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Amin. Ya, menghasilkan buah roh, mengerjakan buah roh di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukannya, kita tidak bisa mengerjakannya. Ya, itu sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab dikatakan bahwa setiap kali kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, karena yang harus kita lakukan adalah apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Persisnya adalah Roh Kudus melakukannya melalui kehidupan kita yang baru, yaitu kehidupan manusia baru. Nah, saudaraku, disinilah rahasianya. Amin. Kita menemukan rahasia bagaimana hidup kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, karena kita harus menyadari ya, kesanggupan kita bukanlah pekerjaan kita sendiri, tetapi kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di tengah-tengah kesulitan dan banyaknya penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam memperjuangkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, ya, Paulus mengatakan bahwa semuanya karena kesanggupan yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama halnya dengan kehidupan kita saat ini adalah pekerjaan Allah yang menyanggupkan kita, yang memampukan kita sehingga kita bisa melewati hari-hari kehidupan kita dengan segala tantangan, persoalan yang kita alami. Harus kita hadapi dengan secara terbuka, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita
membuka kepada kebenaran Allah untuk bijaksana, hikmat dari Tuhan yang melakukannya bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mari kita lihat satu bagian dulu Bapak Ibu Saudara, karena kita masih di bagian bagaimana mendefinisikan buah roh itu, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 3. Saudara-saudara, bagaimana kita memahami lebih jauh lagi tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan manusia baru. Konsep-konsep pemikiran yang lama, saudara-saudara, yang keliru, yang merosot, yang orientasinya arahnya adalah kepada kemunduran, proses yang kontraproduktif, hidup yang lama, handicaps, yaitu obstruction of new life, jadi perintangan-perintangan terhadap kehidupan manusia baru itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu manusia lama, itu yang harus dibersihkan, yang harus dijauhkan dari kehidupan kita, sehingga hambatan-hambatan di mana kehidupan yang lama sebagai kehidupan KW, bukan kehidupan yang asli. Itu adalah kehidupan KW, kehidupan yang merupakan fotokopian, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak asli. Makanya kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka susah kita untuk membedakan, susah kita untuk membedakan yang mana yang kehendak Allah, yang mana yang menyaru, yang menyamar, yang berpura-pura. Susah mengetahui yang mana yang asli kalau kita tidak mendalam, Bapak Ibu Saudara, di dalam pengertian akan kehidupan manusia baru, kehidupan Kristen di dalam Kristus, kehidupan yang berbuah oleh Roh Kudus. Kita tidak akan bisa membedakan kalau kita tidak mendalam di dalam kebenaran kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita akan cenderung salah menilai. Kita akan cenderung, bahkan orang percaya pun bisa jadi ikut-ikutan, Bapak Ibu Saudara, dengan dunia ini, menjadi serupa dengan dunia ini, kalau orang-orang percaya tidak masuk ke kedalaman pengertian akan kehidupan di dalam kasih karunia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah, maka karena Allah menginginkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kehidupan yang berbuah oleh pekerjaan Roh Kudus, maka kita harus memahami, mengerti lebih banyak dan lebih jauh lagi tentang kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, firman kasih karunia-Nya. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Kita akan membaca dari ayat 1 Ayat 1. Paulus berkata, "Adakah kami mulai lagi memuji diri kami?" Ini Bapak Ibu Saudara, karena manusia itu cenderung keinginannya adalah untuk dipuji, senang dipuji, Bapak Ibu Saudara, Tapi Paulus mengatakan bahwa dia tidak menginginkan pujian dari manusia sebagai faktor yang mendorong dia untuk melakukan semua pelayanannya. Tapi dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Tidak.
Dia tidak memuji dirinya sendiri. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karena Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus ini telah mengeluh-elukan, ya, jemaat Korintus ini telah membanding-bandingkan para rasul dan Paulus direndahkan, ya, tetapi yang lainnya dipuji-puji oleh mereka, Bapak Ibu Saudara, karena rasul-rasul yang lainnya itu dikatakan telah membanggakan diri mereka, dan jemaat Korintus ini sudah ikut mengidolakan manusia, ya, sehingga Paulus menegur mereka. Ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Korintus ini bukannya bersyukur bahwa melalui pelayanan Rasul Paulus mereka akhirnya mengerti kehidupan yang benar di dalam Kristus, mereka diselamatkan, ya, mereka memperoleh kehidupan kasih yang sejati yang kekal di dalam Kristus, tetapi malah mereka ini, jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, membanding-bandingkan Paulus dengan pelayan yang lain. Jadi mengalihkan isu, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Korintus mengalihkan isu, membandingkan manusia dengan manusia, ya, bahkan merendahkan pelayan yang mengajar mereka, pelayan yang melayani mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, karena itulah Paulus katakan bahwa kamulah buktinya, ya, kamulah surat pujian yang dikenal oleh semua orang. Ya, jikalau kamu setia kepada pemberitaan akan kebenaran firman kasih karunia Allah, maka itulah yang dibaca oleh semua orang, bahwa dukungan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sungguh benar dan dapat dipercaya. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ya, ditulis bukan dengan tinta, ya, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika Tuhan Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa, dikatakan jari Allah menulis hukum Taurat di batu, ya, dengan 2 loh batu, jari Allah menulisnya, menulis hukum yang mematikan, karena hukum Taurat itu mematikan, ditulis di atas batu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan orang-orang yang datang menggoda jemaat Korintus ini mengatakan bahwa merekalah yang benar, yang hidup melakukan hukum Taurat, dan mereka bangga dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Sedangkan Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat Korintus bahwa kita hidup tidak di bawah oleh hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terbalik-balik, ya, logika akal sehat daripada jemaat Korintus ini telah terguncang, ya. Mereka kembali ke sistem kehidupan yang lama, sama seperti jemaat Galatia. Itu sebabnya teguran yang paling keras dari semua surat Rasul Paulus adalah kepada 2 jemaat. Yang pertama jemaat Korintus, dan yang kedua jemaat Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Paulus mengatakan, ya, bahwa jemaat Korintus ini adalah surat yang terbuka, di mana bukan ditulis dengan tinta, bukan ditulis dengan tangan manusia, tapi yang diukir oleh Roh Allah yang hidup. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Roh Allah yang berkarya, Roh Allah yang memeteraikan setiap orang yang percaya, yaitu ditulis, ya, kebenaran itu dituliskan oleh Roh Kudus di dalam hati manusia yang percaya. Maka kita harus jujur mengakuinya, tidak boleh pura-pura, tidak boleh kita tidak menyatakan kesungguhan kebenaran itu, tidak boleh kita mengabaikannya, dan tidak boleh kita menutupinya. Amin. Ya, kita harus membukanya karena Paulus katakan kamu adalah surat yang terbuka. Ya, kita menjadi buku yang terbuka. Bagaimana terbukanya Bapak Ibu Saudara? Ya, dengan kita membuka kesaksian kita, kita membuka mulut kita untuk menyaksikan keselamatan hidup yang kekal. Salib Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib itu dinyatakan bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Dengan begitu kita menjadi surat yang terbuka, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak menutupi kebenaran yang sudah kita terima, tetapi kita membuka seluas-luasnya kepada orang lain biar semua membaca. Semua orang membaca ya apa yang kita imani, apa yang kita percayai, bukan bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi karena Roh Kuduslah yang menuliskan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kebenaran Kristuslah yang menjadi kebenaran kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu dikatakan ayat 4-nya, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, keyakinan daripada Rasul Paulus dengan tim pelayanannya dan semua orang yang terhubung dengan dia sama-sama melayani, bukan keyakinan bergantung pada kekuatan diri sendiri, tapi bergantung kepada, dikatakan keyakinan kami begitu besar, yaitu keyakinan kepada Allah oleh Kristus. Bukan keyakinan kepada kehebatan manusia, bukan keyakinan kepada kekaguman karya manusia, bukan kekaguman kepada perbuatan dan karya manusia, tetapi Paulus menjadi kagum dengan kekuatan dan karya daripada Allah melalui Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu sebelum dia diselamatkan, dia adalah orang yang sangat taat beragama. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Ya, pemimpin agama Yahudi, sebab agama Yahudi itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Saulus pernah menjadi pemimpin agama Yahudi yang begitu dibangga-banggakan, ya Bapak Ibu Saudara, yang begitu luar biasa ketaatannya, ya kesungguhannya, dan dia merasa bangga, pengikutnya juga bangga dengan dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah berkali-kali mendengarkan Paulus telah menyangkal itu sebagai satu kebanggaan dibandingkan dengan pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Paulus katakan, aku menganggap itu sebagai sampah. Kenapa sampah? Karena itu hasil pekerjaan daging. Amin. Karena itu adalah hasil pekerjaan pikiran manusia dan bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, tetapi digerakkan oleh pikiran yang terkutuk, pikiran yang merosot dan pikiran yang mundur. Ya, pikiran yang membusuk. Ya, bukan pikiran yang mencerahkan tapi yang melemahkan dan yang bergantung kepada kebanggaan diri sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, komplit pengalaman daripada Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia tahu persis membedakannya batas-batas di mana kehendak Allah, di mana pimpinan Roh Kudus, batas-batas di mana dia mengerti yang mana perbuatan daging, dialah ahlinya Bapak Ibu Saudara. Ya, Rasul Paulus itu adalah ya manusia ahlinya orang percaya. Jadi maka tidak heran kalau Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11, ya karena itu jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus, katanya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab dia adalah
orang yang telah menjadi orang yang berhasil, ya, sampai garis finish. Dia telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, ya, dan mencapai garis finish. Dan dia katakan, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Allah Hakim yang adil, Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita lihat di sini, ya, ayat 5, Paulus menyaksikan, inilah kesaksian Paulus yang sangat luar biasa, yang harus menjadi kesaksian kita juga. Karena kita, ya, Bapak Ibu Saudara, adalah pengikut kasih karunia Allah, sama seperti Rasul Paulus. Dia katakan di ayatnya yang kelima, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, harus ada pengakuan yang sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya, seperti Paulus katakan, dengan diri kami, ya, karena diri kami sendiri, ya, Bapak Ibu Saudara, tanpa pertolongan Roh Kudus, maksudnya tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan firman Allah, tanpa pertolongan hikmat Tuhan. Paulus katakan, ya, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Jadi ketika Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, memberitakan Injil kasih karunia Allah, dia sudah menyadari setiap kali dia menyampaikan, menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, berita kabar baik, berita sukacita, keselamatan itu, dia selalu sadar di dalam batinnya. Dia selalu meyakini di dalam pikirannya bahwa itu dilakukannya adalah berdasarkan keyakinan akan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bukan karena ingin dipuji, dibanggakan, ya, oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Entah dipuji, entah, ya, tidak dipuji, ya, entah dia dihormati atau tidak dihormati oleh orang yang mendengarkan, ya, pemberitaan Rasul Paulus, itu semua bukan menjadi alasan bagi dia untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi saudara, karena Paulus menyadari bahwa kesanggupan dikatakan di situ adalah kesanggupan kami, kesanggupan Paulus dan semua tim, ya, pelayanannya, rekan-rekan sepelayanannya yang bersama-sama dengan dia, Bapak Ibu Saudara, berjuang untuk menyampaikan pemberitaan Injil Kristus. Dikatakan kesanggupannya adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan daging, apalagi bukan pekerjaan atau kekuatan yang bersandar pada gagasan-gagasan, ide-ide, pikiran manusia daging, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Meskipun terlihat hebat, ya, sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sepertinya yang dilakukan itu adalah, ya, sesuatu yang sangat sempurna. Tapi tetap saja Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya itu bukan karena didasarkan pada keyakinan akan kasih karunia Allah, itu semuanya sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu seperti setumpuk, dikatakan kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau dihadapkan, diuji pada api, semuanya akan hilang sekejap dan akan hangus dan menjadi sia-sia. Sedangkan pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, melalui firman-Nya tidak mungkin sia-sia. Amin. Jadi saudara, jeripayamu sekecil apapun yang kamu lakukan di dalam Kristus, pekerjaanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi apa yang diperhitungkan oleh Allah, itu yang harus kita, ya, hargai, dan itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu pasti berbuah, karena buah roh akan terus bekerja dan mengembang
ya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, memampukan kita. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang dari dalam. Ya, intinya adalah kekuatan yang dari dalam. Ya, dari dalam diri kita. Maka kita harus menyadari siapa di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, yaitu Roh Kudus yang sudah termeterai. Amin. Jadi bukan Roh Kudus yang dipanggil-panggil, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang diundang-undang. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara, kesadaran kita. Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah menyatu dengan Kristus, dan Kristus sudah menyatu dengan kehidupan kita, dengan diri kita, dan kehidupan kita adalah kehidupan Kristus, dan Roh Kuduslah yang menghasilkan kehidupan Kristus di dalam diri kita, kehidupan kebangkitan yang penuh kemenangan atas dosa. Amin. Kehidupan yang baru, ciptaan baru. Itulah Bapak Ibu Saudara yang Allah ingin memfungsikannya. Ya, Allah ingin supaya kita terbuka, supaya kehidupan yang baru itu difungsikan oleh Allah di dalam pelayanan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu dikuatkan. Manusia batin namanya. Amin. Manusia batiniah yang perlu ya mengalami perjalanan di dalam kehidupan yang sehat, ya pengajaran yang sehat, ya bukan pengajaran yang campur aduk, Bapak Ibu Saudaraku, ya bukan dengan makanan rohani yang tercemar, ya dengan pemberitaan-pemberitaan keinginan duniawi, keinginan daging, ya oleh kebanggaan-kebanggaan manusia, Bapak Ibu Saudara, tapi manusia baru yang selalu hidup dengan pikiran Kristus, ya, yang selalu merendahkan hati di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan kita, bahwa kita dengan jujur, bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus tidak ada sesuatu yang dapat kita kerjakan dengan benar dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-6, ya, ialah Allah, maksudnya Allah itulah yang membuat kami, ya membuat Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Hukum Taurat maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari roh, ya, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi secara kontras Bapak Ibu Saudara, ya Paulus menyampaikan di sini, dan kalau kita lihat di dalam kitab Galatia, justru itulah yang disoroti oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat Galatia kenapa kembali kepada hukum yang mematikan? Karena bukan dengan hukum Taurat Kristus sekarang bekerja di dalam hati manusia. Amin. Tapi dengan hukum kasih yang sempurna. Di mana di dalam hukum kasih yang sempurna itu hukum Taurat sudah digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang bangga saat ini karena dia melakukan hukum Taurat, karena dia bersunat, karena dia memelihara hari Sabat, karena dia menjauhkan makanan yang haram dan yang halal, ya milih-milih makanan. Ya Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara, itu pekerjaan daging. Itu pikiran yang bersandar kepada diri sendiri. Jangan tiru itu, jangan contoh itu. Jangan salah menempatkan kebanggaan kita. Kebanggaan kita adalah pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, yang membesarkan hati kita adalah kita bersyukur karena melalui Yesus Kristus semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Bukan kita diampuni karena kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu bukan, ya, itu bukan kehidupan Kristus yang sempurna saat ini, bukan pekerjaan Allah yang sempurna kalau kita mempercayai kita diampuni karena kita mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara, itu belum selesai namanya. Ya, belum selesai itu. Itu pekerjaan yang belum selesai, kenapa mundur? Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara, tapi begitu banyak orang saat ini di mana-mana. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka dosamu juga tidak diampuni oleh Tuhan. Itu pekerjaan daging Bapak Ibu Saudara. Itu pengetahuan yang merendahkan kasih karunia. Tapi berapa banyak orang yang bangga dan mengikuti pemimpin-pemimpin yang mengkhotbahkan pengajaran yang seperti itu sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang Bapak Ibu Saudaraku menjadi sangat latah. Ya, banyak yang mengikuti pengkhotbah-pengkhotbah yang seperti itu Bapak Ibu Saudara di zaman sekarang ini. Itu pekerjaan hukum Taurat, sadar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah pengandalan kepada diri sendiri. Meskipun terlihat sepertinya sangat rohani. Paulus juga sudah pernah hidup di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga sudah pernah bangga dengan pengetahuan yang seperti itu, tapi keliru. Itu pengetahuan lama. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pengertian yang bersandar kepada pikiran sendiri. Ya, pengertian yang bersandar kepada pikiran Kristus adalah bahwa kita, sebab kita telah, ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu yang harus kita perkatakan, amin. Itu yang harus kita ajarkan. Itu yang harus kita sampaikan. Itu yang harus kita saksikan kepada semua orang. Karena itu adalah buah roh, amin. Itu adalah buah Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Kristus. Dan itu adalah kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana yang dimaksud dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus itu tidak lepas dari pengertian yang benar terhadap pengajaran-pengajaran yang disampaikan Bapak Ibu Saudara oleh Rasul Paulus kepada kita semua melalui firman kebenarannya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk kita percayai sebagai firman yang dimeteraikan oleh Roh Kudus saat ini, yang membuat hidup kita disanggupkan untuk melayani Dia. Jadi karena di sini Paulus berbicara tentang pelayanan itu membutuhkan kekuatan, amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan kekuatan diri sendiri, tetapi kekuatan Kristus, kekuatan Roh Kudus yang kita peroleh melalui pengertian-pengertian yang benar. Sama seperti di pagi hari seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin meraih pengertian yang benar tentang kasih karunia Allah, supaya setiap hari kita tidak bergantung pada, mengandalkan pada pikiran atau diri kita sendiri, tapi benar-benar bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini, selamat pagi untuk kita semuanya. Kesanggupan kita, Bapak Ibu Saudara, kesanggupan apa? Kesanggupan untuk berjalan menurut konsep-konsep, platform, daripada gagasan-gagasan manusia baru. Itu yang harus kita raih, yang kita kejar, yang kita capai, dengan memberikan pikiran kita diperbaharui, akal budi kita diperbaharui dengan pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa berjalan menurut kehendak Roh Kudus, maka kita harus membuka pikiran kita kepada gagasan-gagasan daripada firman kasih karunia Allah yang kita terus pelajari setiap hari, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus penuh dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena pimpinan Roh Kudus yang terus mengajar kami melalui kebenaran-kebenaran yang baru yang Tuhan bukakan kepada kami semua untuk membesarkan hati kami dan untuk meluaskan hati kami, pikiran kami, untuk melihat pekerjaan Allah melalui kehidupan kami yang baru. Kami percaya kehidupan Kristus, buah roh secara komplit akan dinyatakan dan lebih nyata lagi melalui kesaksian pelayanan kami kepada dunia, dan banyak orang yang terberkati melalui setiap kesaksian kami. Terima kasih
Bapa di surga, karena pekerjaan yang sempurna ini Engkau percayakan kepada kami, dan kami adalah bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Melalui pekerjaan Roh Kudus, kami terus dilatih untuk menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, semua yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan berkati semuanya, dan semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, sungguh diberkati, dan kami siap untuk melaksanakan semua tugas pekerjaan kami dengan bersandar kepada pimpinan daripada Roh Kudus, hikmat surgawi melimpahi dan menyinari kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Salam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa besok pagi lagi. Saya serahkan dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi.